Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, hari ini perkuliahan masuk pertemuan 9 dengan pokok bahasa di sini adalah pengujian perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Jadi ada 2 poin yang akan saya bahas untuk materi hari ini, yaitu mengenai pengujian dan pemeliharaan sistem. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengujian perangkat lunak. Nah, pengujian ini nanti ada 2 pengujian yang dibahas, yaitu pengujian black box system dan pengujian white box system. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai pengujian white box system. Oke. Sebelum saya bahas lebih lanjut di sini, bahwa di sini yang harus kalian pahami bahwa di sini tujuan melakukan sebuah pengujian adalah tentu saja yang pertama adalah mencari kesalahan atau error dari sistem yang kita buat. Kemudian mengetahui apakah perangkat lunak yang kita buat itu sudah sesuai prosedur atau belum. Kemudian yang ketiga, mengetahui apakah perangkat lunak yang kita buat itu sudah sesuai dengan permintaan klien atau tidak. Nah, itu tujuan ya, tujuan dari beberapa tujuan, masih banyak lagi. Beberapa tujuan dari kita perlunya melakukan pengujian sistem atau perangkat lunak. Nah, di sini menurut Pressman, apa itu pengujian? Bahwa pengujian di sini adalah proses menelusuri dan mempelajari sebuah program dalam rangka menemukan kesalahan pada perangkat lunak sebelum diserahkan kepada pengguna. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah nanti untuk proses eksekusi sebuah program dengan maksud menentukan kesalahan. Kemudian sebuah pengujian yang baik adalah pengujian yang memiliki probabilitas tingkat tinggi, di mana fungsi utamanya adalah untuk mengetahui kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pengujian yang sukses. Jadi pengujian itu dikatakan sukses ketika pengujian itu bisa mengungkap atau bisa menemukan, bisa mengidentifikasi kesalahan yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, itu dikatakan pengujian yang sukses. Nah, itu ya beberapa pemahaman mengenai apa itu pengujian, apa itu tujuan kita melakukan pengujian. Oke. Di sini ada ciri-ciri umum dari pengujian sebuah sistem atau sebuah perangkat lunak. Oke, yang pertama adalah pengujian dimulai dari level atau modul dan bekerja ke arah integrasi pada sistem berbasis komputer. Kemudian nanti yang kedua, teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda pada waktunya. Kemudian yang ketiga, pengujian diadakan oleh software developer dan untuk proyek yang besar oleh tim tester atau tim penguji. Jadi nanti di dalam sebuah tim developer itu terdiri dari analis, kemudian ada desainer, ada programmer, ada tester, ada DBE, ada staff operation atau staff pendukung ya, ada spesialis jaringan. Jadi yang namanya tim developer itu tidak serta-merta hanya analis, desainer, dan programmer saja. Jadi di sini timnya luas. Jadi banyak sekali orang-orang di dalamnya. Kemudian yang keempat, sebuah pengujian atau error atau di sini dikatakan bahasanya testing dan debugging adalah proses yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasikan pada setiap strategi testing atau pengujian.
Nah, ini selanjutnya strategi pengujian itu nanti ada 4 strateginya. Ada pengujian unit atau pengujian paling kecil ya. Jadi pengujian unit ini adalah pengujian yang paling kecil. Kemudian ada integrasi testing. Jadi integrasi testing ini adalah pengujian setiap form-form yang dibuat. Jadi kalian bikin form register, form login, nah itu diujikan. Jadi setiap form. Kemudian validasi testing, melakukan validasi pengujian. Kemudian yang keempat adalah strategi keempat adalah sistem testing. Jadi sistem testing ini pengujian yang dilakukan secara menyeluruh. Nah, saya contohkan di sini pengujiannya masih dilakukan secara lokal ya. Nah, di sini saya contohkan sederhana, contoh sederhana cara mengakses bagaimana melakukan pengujian ini dari pengujian ini sampai pengujian sistem ya. Nah, ini masih pengujian lokal ya. Nah, ini terlihat di mana ada localhost slash folder penyimpanan semua file program yang dibuat. Nah, yang dimaksud sebagai pengujian unit itu tadi ini. Jadi misalnya di sini ada register ya. Di sini misalnya mau konsultasi. Nah, konsultasi di sini nanti ada daftar dulu. Daftar, kemudian setelah daftar baru login. Nah, yang dimaksud pengujian unit tadi, jadi setiap form ini ada form register, kemudian ada form login, dan form lain-lainnya ini. Nah, ini diuji setiap formnya, jadi satu-satu. Nah, itu dinamakan pengujian unit ke integrasi. Seperti itu ya. Nah, saya rasa bisa dipahami mengenai pengujian strategi pengujian. Saya lanjutkan materinya. Oke, ini tadi pengujian testing itu pengujian yang paling kecil, unit testing, kemudian integration testing, pengujian terhadap lokalisasi dari komponen-komponen yang bekerja. Kemudian validation testing, di sini pengujian aplikasi terhadap kebutuhan pengguna. Nah, kalau sistem testing tadi saya katakan sebagai pengujian secara keseluruhan atau menyeluruh. Tadi ya, saya contohkan tadi localhost slash penyimpanannya apa? Penyimpanan folder dari program yang kita buat. Nah, misalnya sistem pakar underscore sistem underscore pakar atau sistem pakar. Nah, selanjutnya metode pengujian. Nah, metode pengujian tadi strateginya ya. Jadi kalau bicara masalah strategi tadi ada 4. Ada unit testing, kemudian validation, integration testing, kemudian validation testing, dan sistem testing. Nah, selanjutnya metode. Bagaimana cara melakukan pengujian? Nah, ini ada 2 metodenya. Ada white box dan black box. Oke, white box. Jadi white box ini pengujian kotak putih. Jadi pengujian logika algoritma dari program yang dibuat. Jadi white box ini pengujian logika algoritmanya. Nah, kalau black box itu pengujian validasi sistem. Black dikatakan pengujian kotak hitam ya, yaitu pengujian validasi sistem. Nah, itu perbedaannya. Ini yang harus kalian pahami. Oke, lebih lanjut saya lanjutkan di sini mengenai pengujian white box. Jadi pengujian white box ini adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji logika algoritma program yang kita buat secara prosedural. Alasan kenapa sih kita harus melakukan pengujian white box di sini adalah untuk
mengetahui atau untuk mengidentifikasi kesalahan logika algoritmanya dan asumsi yang tidak tepat pada setiap kemungkinan eksekusi program yang kita lakukan. Kemudian yang alasan kedua, ada kemungkinan alur program yang tidak tereksekusi. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan kesalahan tipografi yang sulit ditemukan kalau tidak dijalankan. Nah, ini pengujian white box testing. Saya contohkan pengujiannya bisa dilakukan dengan menggunakan diagram ya, diagram flowchart. Jadi pengujiannya bisa dilakukan dengan menggunakan diagram flowchart atau graph. Nah, saya contohkan sederhana di sini. Misalnya yang saya uji logika algoritma sebuah form login. Nah, ini, oke. Ini ya, dimulai dari start, mulai. Jadi untuk memulai kegiatan menggunakan simbol start. Kemudian kita input username dan password ya. Kalau kita login kan kita input name dan password. Oke, di sini ketika kita melakukan input name dan password, biasanya kan kemungkinan kalau kita misalnya terburu-buru atau lupa ya, mungkin terjadi kesalahan. Nah, di sini nanti ada proses looping ya, atau perulangan. Dimana kalau misalnya passwordnya salah, berarti kita harus mengulang input apa? Input username atau password. Ini ketika salah kita inputnya. Namun ketika benar, berarti kita lanjut proses ya, proses masuk ke sistem. Nah, ini simbolnya diperhatikan. Ini simbolnya adalah proses. Ini ya, data tersimpan. Jadi username dan password yang kita masukkan tersimpan. Nah, kemudian nanti kalian akan masuk ke ruang mahasiswa ya, setelah tersimpan. Ini kalian masuk ke ruang mahasiswa. Entah kalian lihat jadwal ataupun melakukan pembelajaran. Nah, ini jadi antara input dan output itu harus selesai. Harus sama, sorry. Simbolnya sama ya. Jadi untuk simbol input output itu sama. Nah, udah, selanjutnya adalah kegiatannya selesai atau end. Ya, tadi ya sudah selesai saya buat. Ini contoh pengujian white box. Jadi pengujian white box itu bisa dilakukan dengan menggunakan diagram flowchart maupun graph. Jadi bisa dilakukan dua cara nanti. Bisa bisa menggunakan flowchart, bisa juga menggunakan graph. Dimana graph dulu kalian sudah pernah belajar di mata kuliah struktur data ya. Oke, saya lanjutkan ke materi. Oke, apa sih kelebihan dari pengujian white box?
Nah, di sini kelebihannya ada tiga poin. Yang pertama, kesalahan logika. Nah, tadi judulnya aja sudah pengujian logika algoritma sebuah sistem ya. Nah, kesalahan logika di sini digunakan pada sintaks if dan else ya, dan pengulangan. Jadi di sini berlaku looping tadi, di mana white box testing ini akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dan mendeteksi kapan proses pengulangan akan berhenti. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian asumsi. Nah, ini ketidaksesuaiannya kenapa? Karena di sini tampil asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk dianalisa dan diperbaiki. Kemudian yang ketiga, kesalahan ketik. Nah, ini untuk apa? Untuk mendeteksi bahasa pemrograman yang bersifat case sensitif. Ada kelebihan, ada kekurangan atau kelemahan. Kelemahannya apa? Untuk perangkat lunak yang tergolong besar, white box testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros karena akan melibatkan sumber daya besar untuk melakukannya. Nah, itu kelemahannya. Oke, selanjutnya yang metode yang kedua adalah pengujian black box testing. Jadi pengujian black box testing ini adalah pengujian apa? Pengujian validasi sistem. Nah, contohkan ya. Untuk pengujian black box saya contohkan. Nah, di sini misalnya saya mau login ya. Oke, di sini saya mau login ke ruang dosen. Nah, diperhatikan. Nah, saya katakan tadi pengujian black box adalah pengujian validasi sistem. Nah, ini ketika saya mau masuk ke ruang dosen, nah di sini saya inputkan NIP saya. Sudah benar, namun di sini saya tidak input passwordnya, atau misalnya password yang saya masukkan salah. Tentunya bagaimana nanti? Tentunya sistem akan menolak. Karena apa? Karena password yang saya masukkan salah. Nah, di sini nanti ada validasi dari sistemnya. Nah, inilah contoh dari pengujian black box. Jadi di sini nanti ada validasi sistem ketika sistem menolak akses kita. Seperti itu ya. Bisa dipahami untuk pengujian black box. Oke, saya lanjutkan ke materi. Nah, di sini kelebihannya apa? Kelebihannya pertama, dapat memilih subset tes secara efektif dan efisien. Kemudian dapat menemukan cacat. Kemudian memaksimalkan testing investment. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya nanti tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar lulus uji atau tidak. Nah, biasanya banyak rekayasa seperti itu. Oke, selanjutnya perbedaan antara white box testing dan black box. Nah, ini bisa kalian baca sendiri ya. Jadi perbedaan utamanya sudah jelas. Yang pertama, ini bisa kalian perhatikan. Yang pertama ya, perbedaan secara umum. Untuk pengujian white box itu pengujian dilakukan untuk menguji logika algoritma programnya. Kalau pengujian black box, pengujian validasi sistem. Jadi sistem di sini akan menolak akses kita ketika kita memasukkan username atau passwordnya salah. Jadi nanti sistem akan menolak. Kemudian yang kedua, nah, di sini nanti pengujian white box dilakukan dengan menggunakan diagram alir, yaitu flowchart dan graph. Kalau black box itu pengujian yang dilakukan nanti untuk menguji validasi sistemnya, seperti itu.
Nah, di sini nanti kita bisa membuat alternatif ya. Kalau misalnya tadi saya contohkan, saya memasukkan NIK benar, namun passwordnya salah. Itu opsi pertama. Kedua, saya masukkan NIK-nya salah, passwordnya benar, ya juga tidak bisa masuk. Opsi ketiga, saya masukkan NIK benar, namun passwordnya saya kosongi, ya sistem juga tetap akan menolak. Itu ya perbedaan secara umum mengenai black box dan white box. Nah, ini contoh pengujian black box tadi ya, sudah saya contohkan secara real, jelas, gamblang ya. Nah, ini nanti secara detailnya kalian buat tabel seperti ini untuk skenario-nya. Di sini misalnya tadi mengetikkan username dan password tidak diisi, kemudian diklik tombol masuk. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan, saya lewati saja. Oke, selanjutnya adalah pemeliharaan sistem atau maintenance system. Di sini kenapa sih sistem perlu dilakukan pemeliharaan, perawatan? Supaya nanti ketika sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi, nanti bisa dilakukan perbaikan di kemudian hari. Atau diperbaiki dalam pada saat ini. Kemudian, jika sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem, nah, misalnya ada penambahan menu-menu baru, penambahan form-form baru, penambahan lingkungan baru. Nah, ini kan perlu dilakukan perawatan. Kemudian sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Kemudian sistem perlu ditingkatkan. Nah, ini alasan kenapa sistem perlu dilakukan perawatan. Nah, perawatan ini nanti bisa dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Nah, caranya gimana? Pemeliharaan ini nanti dilakukan tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani. Jadi, kalau pemeliharaannya terlalu tinggi itu terlalu membebani dari segi biaya, dari segi tenaga, dan waktu ya. Karena apa? Pemeliharaan ini nanti mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan. Kemudian yang kedua, pemeliharaan adaptif. Pemeliharaan adaptif ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan apa? Lingkungan data dan pemrosesan serta nanti untuk memenuhi persyaratan pemakai atau pengguna baru. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan penyempurnaan. Nah, ini meliputi apa saja? Meliputi cara kerja atau maintenance atau kemampuan untuk dilakukan pemeliharaan sistem. Ini cara yang ketiga. Cara yang terakhir, keempat, di sini ada preventif atau pencegahan. Jadi sebelum terjadinya kesalahan di sini dilakukan preventif ya atau pencegahan. Jadi sebelum terjadi kesalahan lebih jauh, lebih banyak, ini dilakukan pemeliharaan preventif ya. Tentu saja di sini tujuannya adalah untuk mengantisipasi kesalahan yang lebih besar di kemudian hari. Oke, ini contoh pemeliharaan hardware ya. Ini misalnya ada server, PC, kemudian keyboard. Nah, ini bisa dilakukan pemeliharaan secara fisik atau hardware-nya. Atau misalnya software-nya. Nah, bisa juga dari segi servernya, kemudian dari segi web servernya, browsernya, dari segi OS-nya. Nah, ini juga bisa dilakukan pemeliharaan. Oke, itu materi hari ini mengenai pengujian. Nah, pengujian tadi ada caranya, strateginya, ada 4. Ada pengujian unit, pengujian integrasi, pengujian validasi, kemudian yang keempat adalah pengujian sistem menyeluruh. Kemudian metodenya ada 2 ya. Ada pengujian
black box dan pengujian black box. Nah, perbedaannya tadi sudah jelas. Oke, untuk materi hari ini silakan dari materi hari ini yang mengenai pengujian dan pemeliharaan yang sudah saya bahas. Jika masih ada poin materi yang belum jelas atau pertanyaan, silakan kalian bisa diskusikan di forum ya, bisa forum WA, bisa forum aplikasi MyDesk. Silakan. Dan ini untuk latihan pertanyaannya, latihan soalnya ya, ini bisa dikerjakan secara mandiri. Oke, demikian kajian materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.